Nah, kita masuk pasar Gamping ya teman-teman. Pasar Gamping, pasar buah, pasar sentral, kemudian pasar pagi. Biasanya di sini ramai, apalagi kalau sudah mendekati jam setengah 8 itu cukup ramai. Nah, kalau yang memang mau ke arah selatan, arah Bantul atau mungkin arah Wonosari, ambil jalur yang kanan. Tapi kalau untuk arah kota atau arah Sleman, Magelang, ambil jalur yang kiri. Karena sudah diberlakukan untuk lampu merah di sini. Jadi yang lurus juga bisa terkena pemberhentian waktu lampu merah. Nah, contohnya seperti ini. Kalau mau lurus tapi ambil jalur kanan akan kesulitan ketika masuk ke ambil kiri teman-teman. Itu. Nah, di sini biasanya ada petugas dari kepolisian yang berjaga dan melaporkan itu untuk kondisinya. Nah, untuk hari Senin biasanya cukup padat karena memang yang bekerja dari jauh, misalnya dari Purworejo, Kebumen, yang mereka ngekos atau kontrak di Jogja, mereka baru berangkat pagi ini. Biasanya minggunya mereka pulang kampung. Itu. Nah, ini untuk perempatan Pelum Gurih ini pun cukup padat karena baru udah sampai sini pun udah terlihat antrian kendaraan untuk masuk ke lampu merah yang ada di depan. Tapi untungnya kalau untuk lampu merah yang di Pelum Gurih cukup cepat untuk jalur yang dari selatan atau dari utara. Kecuali dari timur atau barat itu ininya waktunya pendek. Kalau yang selatan atau utara waktunya panjang, sehingga antriannya juga nggak terlalu lama. Paling 1 menit 2 menit. Oke, kita tunggu antriannya. Kondisi mendung ya teman-teman ya. Setiap pagi selalu mendung sudah 1 mingguan ini. Bahkan tidak sering juga untuk hujan sih. Itu. Jadi yang menggunakan roda 2 jangan lupa selalu membawa mantrol atau jas hujan. Nah, berbeda lagi kalau waktunya pas kondisi hujan, padat, terus antriannya panjang. Karena juga pelan-pelan, hati-hati karena jalanan juga licin. Nah, yang pakai roda 4 atau lebih, jangan lupa untuk wipernya diperbaharui juga jika karetnya sudah mulai aus atau rusak. Dan tambahan cairan untuk di air wipernya agar kaca selalu bersih. Nah, ini udah hijau teman-teman untuk lampu yang di Pelum Gurih. Nah, untuk kendaraan yang di Pelum Gurih ke utara ini biasanya didominasi roda 4 untuk jalur cepatnya. Ada sih beberapa 1-2 itu kadang truk atau bis. Nah, kalau di sini jarang sekali kendaraan roda 2 itu masuk ke jalur cepat, itu jarang sekali karena memang di jalur roda 2 pun kosong atau sepi, kecuali orang yang mungkin mau menyeberang atau putar arah atau
ya itulah yang putar arah atau mau menyeberang ke jalur lain di seberang. Nah, ini kita masuk jembatan layang yang bawahnya itu untuk rel kereta api. Kecepatan roda 4 rata-rata di sini ya 80 km per jam seperti itu. Kondisi jalanan cukup bagus. Nah, di sini arah putar balik hati-hati karena sering ada untuk kendaraan roda 2 atau roda 4 untuk putar balik. Kita masuk ke perempatan Demak Ijo. Kalau untuk perempatan Demak Ijo yang ke kiri itu ke arah Budean, ke kanan ke arah ke kota, lurus ke arah Sleman atau ngikutin ring road mau ke arah Solo. Nah, kalau untuk mau lurus mending ambil lajur yang kiri karena akan lebih cepat ketika lampu berwarna hijau. Nah, kalau yang mau ke arah Godean dan sebagainya tadi ambil jalur lambat di pemotongan yang sebelumnya tadi. Kalau di sini untuk lampu merahnya lumayan cepet ya waktunya, sehingga paling berapa 6-7 kendaraan dari depan sampai belakang sudah merah lagi, seperti itu. Oke, sambil menunggu lampu merah ya teman-teman ya. Oke, lampu sudah hijau teman-teman. Nah, contohnya yang di depan ini kan dia mau ngambil jalur kanan tapi berada di lajur kiri, sehingga agak kesulitan ketika mau ambil ke kanan. Nah kan, lampu merahnya sudah sangat cepat sekali, baru masuk hijau lepas dari garis saja sudah mau merah lagi. Nah, untuk arah Demak Ijo ke utara ini lumayan panjang, lurus, dan kondisi jalan bagus sekali, sehingga seringkali untuk mobil itu melaju kencang ya, biasanya di atas 80 km per jam. Nah, perlu diingat teman-teman, kadang untuk mobil ini kita tidak merasakan bahwa kecepatan sudah berada di 80 km per jam ke atas itu. Jadi yang kendaraan roda 2 janganlah untuk masuk ke jalur cepat karena efek anginnya pun sangat berbahaya gitu. Nah, ini saya berada di kecepatan sekitar 80 km per jam, terlihat pelan sekali kalau di dalam mobil, tapi berbeda kalau menggunakan sepeda motor karena memang ada hembusan angin. Nah, itu jadi kelihatan sangat kencang sekali itu teman-teman. Nah, untuk di sini ada 2 pemotongan jalan untuk putar balik. Ini
Ini biasanya yang dari arah kiri ya, dari arah kiri itu dari arah Sungai Selokan atau Sungai Bedok. Ini hati-hati sekali karena memang padat sekali teman-teman, memang padat. Nah di sini selalu ada petugas kepolisian. Nah ini jalur pemotongannya atau putar balik berada di sini teman-teman. Kalau siang biasanya ada dari ini ya, apa, Pak Oka kalau dulu ya, atau Supeltas atau apalah itu yang ikut membantu untuk memperlancar atau menyeberangkan untuk putar balik di area situ. Nah untuk area sini tikungan yang ada di perempatan Keronggahan ini tikungannya panjang, terus kondisi jalan atau aspal kurang bagus lah gitu. Jadi hati-hati untuk jalan area sini karena masih memang tambal sulam teman. Nah ini perempatan Keronggahan. Yang ke arah kanan itu ke arah jalan kabupaten, jadi ke arah mau ke arah kota juga bisa. Ke kiri itu ke Sleman, lurus itu ke Jombor, ke Jalan Kaliurang, Kalasan, Solo, atau mungkin juga mau ke arah AM Sangaji, UGM, Sarjito, dan lain-lain. Nah kalau udah masuk sini sudah lumayan padat, baik untuk jalur cepat atau jalur lambat. Seringkali ada roda 2 yang masuk jalur cepat ya. Jadi untuk kendaraan roda 4 juga harus berbagi dan juga harus sangat hati-hati di sini. Kita belum lihat ya cara itu karena memang mungkin belum ada atau tidak ada. Syukur-syukur sih tidak ada. Nah untuk jalur sepeda motor lumayan padat. Di sini pun paling kecepatan hanya sekitar 60 km per jam. Nah untuk di sebelah kanan tadi itu ada SPBU Keronggahan atau jalan Ring Road Utara ya. Itu sering ada putar balik di depannya. Jadi hati-hati ketika berada di situ. Oke, kita masuk ke underpass itu yang Jalan Magelang. Jadi kalau ambil kiri atas itu bisa jadi mau ke Jalan Magelang atau ke arah Tugu Jogja atau ke arah Muntilan dan lain-lain. Kalau yang ambil bawah ini mau lurus terus ke arah tadi Jalan Kaliurang dan lain-lainnya. Banyak sepeda motor yang melewati jalur sini, jadi sangat hati-hati karena memang lebih cepat lewat sini untuk sepeda motor. Kalau lewat atas karena memang tidak ada lampu merahnya, di situ juga harus hati-hati di atas. Juga padat karena yang persimpangan dengan jalur ke arah utara dan ke selatan. Nah, untuk hari Senin disinilah puncaknya untuk kepadatan arus kendaraan di Ring Road Utara, yaitu di Monjali. Monjali ini cukup padat. Nah itu yang berada di jalur lambat pun ada roda 4 yang bisa jadi mau ke Al Azhar
atau lurus atau belok kiri. Nah, untuk kendaraan roda 4 ya seharusnya berada di jalur roda 4 ini. Nah, untuk jalur yang di sebelah kiri ini untuk kendaraan yang mau ke kiri atau ke Palagan. Tapi kadang-kadang diisi oleh yang mau lurus, baik ke Al-Azhar ataupun lebih cepat. Nah, untuk yang di jalur kanan ini kita lihat ada sepeda motor yang berada di jalur lambat. Biasanya yang mau mengambil arah ke kanan, ke arah Tugu, stasiun Tugu, Malioboro dan lain-lain yang bekerja di arah situ. Nah, kondisinya biasanya terpaksa ngambil jalur kanan seperti ini. Karena apa? Ya jalur kiri padat oleh mobil-mobil ini. Ya seharusnya mobil berada di jalur cepat seperti ini. Intinya ya kadang kita masih tidak mau berbagi seperti itu. Oke, kita sambil nunggu karena memang cukup lama di sini untuk lampu merahnya. Sebelah kiri kan padat sekali ya. Yang sebenarnya itu untuk jalur kendaraan roda 2 diisi oleh jalur kendaraan roda 4. Ya memang mau gimana lagi, kendaraannya penuh dan jalannya untuk biasanya Senin pagi ya. Senin pagi itu yang orang dari Magelang, dari Purworejo yang memang kantornya ada di area-area sini ataupun mau ke arah Solo atau apa ngambil jalur sini. Sebenarnya kalau mau ke arah Solo dan lain-lain disarankan lewat selatan karena lebih enak lewat selatan teman-teman. Nah, itu kita review minggu besok ya. Untuk saat ini kita review yang area sini terlebih dahulu. Oke, ini lampu udah hijau ya. Kita ada di belakang truk saja, pelan-pelan. Nah, kalau untuk kondisi yang ada di sini, kita ambil jalur kanan. Nah, kendaraan roda 2 biasanya sering masuk jalur cepat. Ya, nah bisa dilihat ya. Ini untuk yang memakai roda 4 harus sangat ekstra hati-hati. Roda 2 ini di sini dari arah Monjali, perempatan Monjali. Roda 2 banyak yang masuk jalur cepat. Sedangkan untuk yang di Al-Azhar ini banyak mobil keluar masuk dari ke Al-Azhar atau dari Al-Azhar atau ke Al-Azhar. Nah, ini makanya roda 2 juga sering banyak masuk ke jalur cepat karena di jalur lambat sendiri padat. Nah, ini contohnya sebelah kiri itu kendaraan roda 4 banyak di situ karena memang keluar dari Al-Azhar habis ngantar anak sekolah itu. Nah, biasanya menjadi kebiasaan setelah masuk jalur cepat, roda 2 ini tidak lagi masuk ke jalur lambat tapi tetap berada di jalur cepat. Ini yang terjadi di arah Ring Road Utara. Ya, seperti itu. Nah, kalau untuk ke Jalan Kaliurang itu ambil yang arah kiri
atau lewat atas. Kita underpass yang di Jalan Kaliurang yang dulu sangat fenomenal, sering terjadi kecelakaan di sini. Atau kalau hujan biasanya air menggenang cukup tinggi. Sekarang tinggal airnya yang menggenang cukup tinggi kalau terjadi hujan lebat. Nah, di sini juga untuk roda 4 hati-hati ya, karena roda 2 masih banyak sekali yang lewat jalur sini di jalur cepat. Nah, untuk di sini biasanya dia ambil kiri atau masuk ke jalur lambat, tapi tidak jarang yang tetap berada di jalur cepat. Nah, kecepatan untuk kendaraan di sini rata-rata juga 60 sampai 80 km untuk roda 4-nya. Jadi sangat berbahaya sekali ketika efek angin menerpa di kendaraan roda 2. Nah, untuk yang di perempatan Condong Catur ini juga cukup padat. Nah, ini kebalikannya. Roda 4 banyak yang masuk ke jalur lambat. Nah, contoh aja ini nih. Nah, ini mulai masuk ke jalur lambat. Mereka cari jalur yang slow atau jalur yang kosong. Entah itu mereka mau lurus atau mereka ambil ke kiri. Kalau lurus ya tetap harusnya disarankan di jalur cepat, teman-teman. Karena memang jalurnya untuk kendaraan roda 4. Nah, kalau kecuali mau ambil kiri atau untuk ada masuk ke perkantoran yang ada di sebelah kiri ini, ya memang harus ambil jalur lambat. Tapi seringnya mereka mau lurus pun tetap ambil jalur kiri. Itu yang sering jadi perbincangan di media sosial untuk kenapa sih motor ambil jalur cepat, mobil ambil jalur lambat, seperti itu. Kalau di sini cukup lama untuk lampu merahnya ketika menjadi lampu hijau, sehingga untuk antrian juga tidak terlalu mengular atau tidak terlalu lama. Kalau kiri itu daerah Terminal Condong Catur, ke kanan ke arah Jalan Avandi, Jalan Solo, atau UNY, Universitas Negeri Yogyakarta, terus kemudian kampus IAIN dan lain-lain. Sehingga banyak sekali yang nanti akan berbelok ke kanan. Untuk jalur yang lurus itu akan terlihat sepi. Nah, untuk saat ini pukul 7:30. Jadi kisaran 30 menit ya dari Pasar Gamping sampai Condong Catur. Untuk pagi hari kecepatan juga normal, tidak ngebut. Kondisi jalan juga normal sih hitungannya, tidak terlalu padat seperti biasanya. Nah, nanti bisa dilihat yang tadinya ngambil jalur kiri, mereka sebenarnya pengen lurus itu karena jalur kiri agak kosong, padahal itu jalur lambat untuk kendaraan roda 2. Nah, yang di jalur kanan untuk yang roda 4 mereka nggak isi karena males untuk antri mungkin ya, untuk antri mengular sampai ke belakang itu. Nah, di sini sudah agak lumayan sedikit berkurang kepadatannya. Yang sebelah kiri ini Polda DIY, biasanya padatnya di arah situ, dan ada rumah sakit JIH
ataupun mungkin perkantoran seperti ruko-ruko di sini. Nah, ini Polda. Kemudian ada radar Jogja juga di situ. Kemudian nanti di depan itu juga rumah sakit JIH, Jogja International Hospital. Kemudian ada pasar. Jadi kecenderungan rame ya karena 3 tempat ini. Nah, kalau udah sini udah mulai senggang. Nah, bisa dilihat ya. Tapi juga masih ada sering kendaraan roda 2 ini masuk jalur cepat. Karena untuk mau putar balik arah itu dari area masuk jalur cepat ini jauh. Nah, mulai dari sini kisaran di 300 atau 400 meteran. Sehingga mau nggak mau masuk jalur cepat. Nah, yang untuk roda 4 harus hati-hati sekali. Kalau tahu-tahu ada motor atau roda 2 masuk jalur cepat. Tapi tidak jarang juga yang jalur cepat diisi roda 2 yang karena mereka males di jalur lambat. Karena apa? Penuh dengan roda 2 seperti sebelah kiri ini. Nah, di depan ada orang pakai roda 2 tetap di jalur cepat. Itu. Nah, kalau pakai roda 2 ketika terjadi crash itu sangat berbahaya sekali. Karena apa? Impactnya langsung ke badan. Itu. Nah, ini yang sebelah kanan jika mau ke UPN, arah UPN, kemudian ke arah Jalan Solo, nanti tujuannya bisa ke Ambarukmo Plaza, terus kemudian ke kampus pariwisata, ke Janti, daerah Janti, yang mau mungkin ke mana, Banguntapan dan lain-lain, biasanya ambil jalur kanan ini. Itu. Nah, kalau yang lurus masih tetap ya, nanti biasanya yang para pekerja ngambil kantornya berada di daerah Maguwoharjo, kemudian bisa di daerah bandara atau ring road sebelah timur. Itu karena aksesnya memang lewat sini paling cepat. Nah, kalau untuk selepas ini ke timur, jarang sekali kendaraan roda 2 ngambil jalur cepat. Ada, tapi juga jarang sekali, belum tentu 1-2 motor. Biasanya hanya orang-orang yang bandel, yang sering malah ber-cc besar, yang pengen uji kecepatan atau apa, karena memang jalannya bagus, lurus, dan untuk menggeber kendaraan itu enak gitu. Nah, yang sering terjadi kecelakaan justru di depan, di arah putar balik di depan ini. Ya mungkin orang-orang yang mau putar balik ke arah kantor pajak Pratama di situ, atau mungkin yang muncul dari sebelah kiri mau putar balik ke arah UPN dan lain-lain. Nah, ini arah putar balik di sini sangat rawan sekali kecelakaan. Yang saya ingat terakhir ibu-ibu, bapak-bapak itu meninggal karena tertabrak bus ketika mau menyeberang.
Nah ini untuk sepeda motor ini juga harusnya langsung ambil kiri ya, bukan tetap di tengah, karena memang jalurnya jalur cepat atau jalur kendaraan roda 4. Nah ini biasanya ambil kiri, yang putar balik atau mungkin yang arah Magu Harjo, stadion, pasar stan, dan lain sebagainya. Nah kemudian juga yang putar balik itu juga ada di depan nanti. Nah ini Lotte Mart ya, Lotte Grosir. Ini cukup ramai, walaupun pagi-pagi 7:30 lebih dikit itu cukup ramai. Nah ini putar balik atau jalur masuk kendaraan roda 4 ke jalur cepat dari jalur lambat. Ini juga sangat hati-hati karena memang harusnya padat, atau dia mau putar balik ke arah sebelahnya. Nah untuk kendaraan roda 2 juga disarankan langsung masuk jalur lambat, karena ini jalur lurus, kecepatan roda 4 itu bisa di atas 80 km per jam. Itu yang disarankan sebenarnya sih di sini hanya maksimalnya 80 km per jam. Ini saya aja kecepatan 80 nggak kerasa ya. Kalau di dalam mobil, di dalam kendaraan roda 4 ini nggak kerasa kecepatan di 80 km per jam. Beda kalau dengan sepeda motor, kerasa sekali. Untuk kondisi jalan sampai perempatan Ring Road Magu Harjo ini cukup lumayan bagus. Oke, ini saya ambil kiri karena memang mau ke arah Solo. Nah kalau yang ke kanan ini ke arah itu tadi, Janti, Banguntapan, Kota, dan sebagainya. Cukup padat di sini ya teman-teman ya. Itu untuk mobil juga hati-hati karena memang cukup padat. Oke, untuk hari Senin seperti itu dulu teman-teman. Mungkin bisa jadi referensi ketika melewati Ring Road Utara di hari Senin. Nanti tunggu juga yang di hari Selasa sampai hari Sabtu, karena memang berbeda-beda itu kepadatannya dan lain sebagainya. Ini untuk sampai Jalan Solo sudah campur antara kendaraan roda 4 dan roda 2. Oke, itu dulu. Terima kasih atas subscribe di channel Awang Jai, dan jangan lupa ikuti terus untuk channel Awang Jai. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.